Ini berada di area bawah tangga. Gua nanya nih sama bro. Bro, lu kayaknya apa? Ini area apa sih, bro? Terus kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Hai, ketemu lagi dengan Brother House Indonesia. Bersama gue, Bro Adi. Dan temen gue seperti biasa selalu setia menemani gue, Bro Bondan, kameramen yang keren. Oke, gue sekarang berada di perumahan yang keren banget. Gak kalah keren dengan perumahan yang sebelumnya yang udah pernah gue review. Konsepnya, untuk yang sekarang ini, konsepnya lebih ke modern premium. Ya, value-nya adalah view-nya view danau gitu. Dan ini berada di lahan 102 hektar dengan konsep kota mandiri, bos. Mandiri. Oke. Ikut gue ya, biar kelihatan nanti kira-kira gambaran dari kota mandirinya akan seperti apa sih. Sebelum kita lihat rumahnya, gue pengen liatin dulu yang ini, bos. Nah, kira-kira nanti areanya seperti inilah, bos. Ya, tahu sendiri ya kalau kota mandiri seperti apa. Jadi berbagai macam fasilitas pendukung langsung ada di dalam area ini, bos. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa, ya, mau belanja dan lain sebagainya, fasilitas kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya, semua akan terkumpul dan semua ada di sini, bos. Gitu. Nah, ini perumahannya apa? Nah, oke, tertulis di sini ya. Ini adalah Sila at Sawangan, berada di selatan Jakarta. Oke, adapun yang akan kita review adalah tipe yang premium, ya. Nama tipenya adalah tipe Portico. Ini gua ada di pelangnya nih. Ada 4 bedroom dan bedroomnya masing-masing ada 4. Ada carport dan ada roof decknya. Nah, kalau untuk lahannya sendiri, tanahnya sendiri ada di 144 square meter dan untuk bangunannya 184,83 square meter. Kayak gitu. Kita langsung aja ya, karena gue gatel banget pengen nge-review rumah ini karena ini keren banget, bos. Oke, sekarang kita bahas di bagian atapnya. Gue udah keliling area rumahnya ini. Kalau dari depan kan kelihatannya ini kayak di dak aja ya, kayak yang flat gitu. Tapi setelah tadi gue lihat ke pinggirnya, ternyata tipe atapnya ini atap limas, bos. Atap limas. Jadi memang mostly sekarang rumah-rumah yang kekinian, area depannya itu memang kelihatan karena mungkin dibikin clean ya, dibikin clean, kelihatan seperti dak, tapi atasnya itu atap limas, bos. Nah, di area depannya, nah ini yang bikin keren banget. Jadi rumah ini mirip dengan rumah-rumah tropis juga ya pada umumnya. Ventilasinya sangat banyak. Jadi rumah ini tidak perlu lagi tuh kalau siang-siang pakai listrik yang boros, karena cahaya matahari akan masuk dengan sendirinya dengan ventilasi yang segitu banyaknya. Nah, di bagian atasnya didominasi dengan kaca, ya. Ini kaca tempered glass dan ini kacanya ini kaca yang clean ya, yang jernih ya. Jadi bukan yang black gitu, jadi memang jernih. Jadi cahaya itu bisa langsung masuk, ditutupnya sama tirai ya. Kalau untuk kusennya sendiri, ini kusen aluminium dan gue udah cek tadi, ini sekelas aluminium powder coating ya. Kelas aluminium yang memang sangat bagus kualitasnya. Nah, di sebelah kanannya gue ya, di sebelah kanannya gue, untuk area fasad, ini ada tali-talian yang dibikin horizontal, area depannya dengan warna abu muda ya. Ini dibikin simple aja, jadi di kamprot seperti itu ya. Oke, area atas didominasi dengan warna hitam dan warna abu muda. Dan, nah ini ternyata di bawah daknya ini ada elemen kayu. Ada ventilasi cahaya. Kita lihat nanti peruntukannya untuk ke sisi apa. Biasanya kalau ada kaca yang disimpan di bagian dinding, biasanya berunjuk
biasanya adalah untuk peruntukan ventilasi cahaya untuk area tangga. Biasanya seperti itu. Ini untuk area carportnya sangat-sangat luas. Kita lihat di sini banyak tali-talian, memungkinkan airnya akan mengalir dengan sangat baik. Tidak menggunakan material seperti keramik dan sebagainya, ya. Ini dibikin simple aja, jadi di plester aci. Namun yang bikin keren di sini adalah dibikin jadi ada warnanya gitu. Ini warna abu muda dan warna abu tua, dan ini dibikin doff ya. Jadi keset gitu, Bos. Ya, ini cukup untuk 2 mobil yang besar plus motor juga sangat bisa. Nah, ini bagian kanannya. Ini kan kalau kelihatan ini, taruhlah kita sebut di sini sebagai area pembatas lah ya, pembatas atau tiang lah sejenisnya. Namun ternyata ini punya fungsi yang sangat maksimal, karena di sini ya ada area untuk paket surat dan sebagainya bisa masuk ke sini. Ini ada beberapa lacinya. Juga ada area sterilisasi, steril ya, area steril. Jadi ada UV-nya gitulah ya di dalamnya itu. Dan di sebelah kanan ya, ini jadi untuk area sampah gitu. Jadi rumah ini dipastikan dan sudah dikondisikan untuk hal-hal yang tersebut dibikin rapih gitu, Bos. Nah, kalau untuk temboknya sendiri, ini dibikin simple aja, ada tali-talian dan dibikin kamprot gitu. Ciri khas rumah modern ini, Bos. Jadi untuk di kanopinya ini jadi dibikin kayak sejenis gapura lah ya, dibikin sejenis gapura, dan ini permanen sifatnya. Nah, di sebelah kiri gue ya, ini untuk di area tiangnya, ini dikasih sentuhan warna abu-abu dengan finishing dibikin kamprot seperti itu. Nah, terkoneksi dengan bagian atasnya. Nah, ini ya, jadi gua bahas lagi nih. Biasanya kalau kanopi itu kan biasanya kan terpisah ya. Nah, kalau ini dibikin suatu kesatuan dengan unitnya. Fungsi dari kanopi ini memaksimalkan untuk fungsi kanopi sebagai area peneduh, area anti panas dan area anti hujan. Tapi juga ini fungsi utamanya adalah juga penyangga, karena ini ada beton, bro, yang terkoneksi dengan area ruangan lain gitu, Bos. Nah, finishingnya sama seperti yang tadi gue bilang, ini finishingnya pakai di kamprot. Nah, untuk di area penutupnya, atapnya, ini dikasih tempered glass yang black, jadi cahaya tetap bisa langsung ke sini, tapi nggak bikin efek silau. Dengan dikasih frame dari besi hollow yang di finishing cat hitam. Nah, ini something unik, bro, dari rumah ini. Jadi ada topi-topian ya, ada topi-topian yang memang fungsinya adalah sebagai media untuk penutup atau peneduh. Nah, ini something different, bro. Jadi ketika kita melihat area atasnya, area tempered glassnya, juga kita bisa melihat elemen kayu ya. Jadi ketika kita melihat area atas, kita nggak boring gitu ya. Jadi kita bisa melihat ada variasi dari kayu warna coklat ini, kita bisa lihat dengan seksama, dan estetisnya kita bisa sangat dapetin gitu, bro. Nah, oke. Nah, area pas di bagian belakangnya lagi ya. Nah, kalau di bagian di sebelah kanannya ini ya, ini kan dibikin kamprot ya, bro ya, kamprot. Nah, ini dibikin variasi lagi. Jadi touchingnya dibikin tali-talian gitu ya, dibikin garis-garis kayak begitu, dan warnanya dibikin berbeda ya. Kalau yang lain area kanopinya ini kan memang dibikin abu muda, kalau ini dibikin abu tua plus ada tali-taliannya kayak begitu. Nah, ada lampunya ya, lampunya dibikin lampu yang upside atau masuk ke dalam 2 biji biar efeknya teduhnya dapat, tapi pencahayaan juga bisa maksimal. Oke, Bos. Ini gue bahas ya untuk di yang dindingnya ini. Ini menggunakan material kesannya ini seperti kayu ya. Tapi kalau ini kita menggunakan material conwood yang fungsinya adalah selain daripada estetis seperti yang biasa gue spell ya. Rumah tropis kan suka pakai yang seperti ini. Sebagai estetis biar terkesan kayu, juga punya efek lain adalah untuk mengcounter panas, dan ini bikin hawa di dalam ruangan ini menjadi dingin gitu, Bos. Ini warna coklat muda dibikin vertikal, dan ini dikasih elemen conwood ini dari bawah sampai dengan ke atas, Bos. Kayak begitu. Nah, untuk di belakangnya sendiri ini adalah dinding ya, dibikin dinding yang biasa. Nah, untuk pintunya ini menggunakan kusen
kusen aluminium. Gua prediksi sih ini bahannya menggunakan bahan aluminium yang kualitas bagus. Jadi seperti ini powder coating. Dan kalau untuk pintunya sendiri ini adalah pintu solid engineering. Oke, sebelum masuk gua bahas dulu yang sebelah sini ya. Nah, pintunya ini adalah rumah tropis. Seperti gua bahas tadi di awal bahwa rumah ini ventilasi cahayanya sangat besar. Ini gede banget ya, bro. Gede banget, dan ini adalah tempered glass yang memang clean ya, transparan ke dalam, bukan yang black. Jadi memang cahayanya akan dengan seksama transparan gitu ke dalam. Nah, seperti yang gue bahas tadi, bahwa area dari rumah ini, tanahnya adalah di 144 ya. Jadi ternyata tanah ini gede banget ya. Karena rumahnya sekitar 184 ya, tadi gue sebut ya. 184, ini dibikin menjulang ke atas. Area tanahnya, open area masih sangat banyak gitu, bos. Nah, seperti ini. Bahkan kita lihat di sebelah kanan rumahnya ini ada area tempat duduk-duduk santai atau tempat ngopi-ngopi santai ya. Jadi kalau pagi-pagi sebelum beraktivitas mungkin setelah sholat subuh, ya kita mau mencari inspirasi. Kalau zaman dulu kan baca koran lah seperti itu ya. Nah kalau sekarang kan paling cek HP, ngeliat artikel, bahan informasi. Bisa di sini, bos. Kayak gitu. Ganteng gak gue? Oke, kayak gini. Kalau untuk areanya sendiri ini tergantung dari penerapan masing-masing pemilik rumah ya. Kalau di sini ini menggunakan kursi bambu ya. Di bawahnya ini ada besi, dan ini kayu juga, kayu solid ya, kayak begitu. Nah, oke. Taman yang belakangnya kita spell sekarang nggak? Ntar aja lah ya. Sekarang kita masuk dulu ke rumah, kita lihat area ruang tengah dan area lainnya. Ya, setelah gue masuk ke dalam rumah ini keren banget. Kesan pertama gue ya, rumah ini ngeblong gitu ya. Karena ceilingnya tinggi dan memang ini terkoneksi dengan area luar ya, dengan open area yang besar banget. Nanti kameramen nanti bisa ngeliatin secara seksama. Oke, ini ada area ruang tamu ya, yang open space terkoneksi sama area ruangan dapur, juga ada area ruangan makan. Tapi gue bahas dulu untuk area sini ya. Ini keren banget ya, bos ya. Jadi ini back wall-nya ini hampir memenuhi seluruh area dindingnya gitu. Ini kan ceiling kurang lebih sekitar 5 atau 6 meteran ya. Ini high ceiling banget, bos. Kayak begini. Ini back wall-nya ini menggunakan bahan material plywood juga, namun dibikin bervariasi. Ada yang glossy, ada yang doff gitu, bos. Nah, seperti ini kayak yang belah gitu ya. Gue pikir tadi gue cek, ya ini ada lemari atau gimana, tapi kagak. Ini ternyata tali-talian aja, bos. Dan ini jujur, ini keren banget, bos. Kayak gitu. Ya, untuk di area bawahnya, ini tidak ada skat ya. Tidak ada skat. Ini gua lihat sih ini ini materialnya dari marmer, bos. Marmer yang warnanya menyesuaikan dengan dominasi daripada rumah ini. Jadi abu muda dan ada krem-kremnya gitulah. Nah, area sebelah sininya ini bahan plywood yang dibikin memang kesannya jadi dibikin kesan corak kayu coklat muda. Begitu. Oke, sekarang kita lihat ya, nyambung di area sininya, bos. Lihat ya ceilingnya ya. Ceilingnya tinggi, bos. Ya. Dan untuk di bagian atasnya ceiling ya, ini dibikin tipikal yang upside ya, tipikal upside dengan ada lampu ya, lampu-lampu yang doff warna kuning itu sebetulnya apa? Gue lupa lagi ya. Kayak bentuknya vertikal gitu ya, tapi disimpan secara tersembunyi. Jadi memberikan cahaya dan ini kesannya jadinya bikin hangat dan memberikan sinar untuk di area plafonnya gitu, bos. Nah, ini keren. Belum lagi ini ada lampu yang menurut gue ini keren banget, bos. Ya, jadi ada ngelingkar-lingkar gitu ya, ngelingkar-lingkar gitu. Dan ini yang ngelingkar ini ternyata ini adalah memang lampunya, bos. Ya, ini lampunya ini memang ngelingkar kayak begini. Dibikin ngegantung dan ada sejenis kawat gitulah ya, kawat baja mungkin ya, untuk menggantung dari area lampunya. Ini keren banget. Nah, ini
area ruang tamunya. Ini ada sofa. Sofanya ini bentuk L ya, dan ada tambahan sofa tambahan. Kalau ini lebih ke sisi apa sih? Tempat duduk atau tempat tidur juga? Karena kalau pengungsian dibikin semi tempat tidur gitu kan lebih pas untuk yang ini ya. Kalau itu bentuknya kayak tempat duduk tapi melebar dan besar gitu bos. Nah kayak begitu. Warna abu sofanya. Dan ini bro, gua nggak apa-apa ya, geraknya bolak-balik ya. Ini area pinggir. Oh, duh. Nah, ini konsepnya tropis ya. Ternyata ini adalah sliding door bro. Sliding door bersebelahan dengan area tamannya ya. Ini open area kan gede banget area tamannya. Ini beberapa ada jalan-jalan setapak ya menuju ke area ngopi-ngopi kayak begitu ya. Tadi gua udah spell ya di bagian depannya seperti ini. Ini sliding door menggunakan kacanya, ini kaca bening bro ya. Kaca bening atau black bro? Kaca bening ya? Ini bikin kaca bening bro. Kaca bening, dan ini sliding door dengan menggunakan material bahan aluminium dengan kualitas bagus. Sepertinya powder coating bro. Kayak begitu. Wush. Ini ada kaca yang memang dikasihnya dari bawah sampai dengan ke atas untuk memberikan tambahan efek luas lagi. Padahal rumah ini sudah luas banget itu bos. Ya, ini kacanya kaca yang clean bos. Jadi bukan kaca yang black. Jadi memang rumah ini biasanya rumah-rumah yang tropis, kebanyakan sih rumahnya itu kan rumah yang, kacanya itu kan kaca yang black ya. Tapi kalau ini kacanya kaca yang clean semua bro. Ya ini pun sama, kaca yang clean. Nah kayak begitu, dari bawah sampai dengan ke atas dengan memenuhi ketinggian di area belakang nih, yang area open space ini. Adapun ketinggian kan berbeda ya, area tengah kan lebih tinggi, ini memang dibikin lebih pendek. Nah di sebelah kanan dari kacanya, ini ada beberapa ambalan ya, atau rak dengan menggunakan bahan material plywood warna coklat muda atau lebih ke krem lah ya kalau ini ya. Nah ini terhubung dengan area minibar bos. Namanya juga keluarga modern bos. Jadi memang sudah serba modern. Nah ini kayak model-model gini ya. Lo suka pakai nggak? Haram. Haram ya? Tapi yang bener yang salah kalau kita omongin deh kak. Ya kalau gue sih nggak, berobodan juga enggak, karena ya itu haram itu buat gue. Ya yang jelas kita spill aja rumah ini dengan segala macam value-nya. Kalau hal-hal kayak begini tinggal lu mau ambil atau kagak gitu. Sama beberapa ada ruangan yang mungkin menurut lu positif, tinggal dihilangin atau kagak nanti kalau misalkan lu nanti ngambil rumah ini kayak gitu. Nah kalau untuk ini sendiri, ini tidak menggunakan kaca yang dipasang atau dari material bahan kayu ya, tapi emang ini dibikin dari bahan marble bos ya, bukan dari homogeneous style karena ini sifatnya utuh kayak begitu ya. Dengan ada penambahan ini tiangnya dari mana apa ya, dari besi sepertinya, bawahnya besi dan ditambahkan dengan 2 kursi bar kayak gitu ya. Ini daerah area minibar. Terus gue kemana dulu bro? Kesini dulu. Oke. Nah ini tempat duduk di sini fungsinya apa ya? Nyantai dong. Kayak gini ya. Ini jadi kalau seandainya misalkan ada yang lagi ngobrol di situ, jadi kita yang ngawasin. Lu lagi ngomong apaan sih? Ya kan? Jadi kalau misalkan lagi gibah, ketahuan. Lu gibahin gue ya? Kayak gitu. Yang jelas ini memang fungsinya memang lebih untuk nyantai ya bos ya. Kayak begitu. Kenapa nyantai? Karena gue nyender. Kalau seandainya misalkan gue duduk kayak begini, berarti kursinya kursi serius. Ya nggak sih? Oke, ini berada di area bawah tangga. Gua nanya nih sama bro, lu kayaknya apa? Ini area apa sih bro? Lu kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Astagfirullahaladzim. Lu kena virus juga? Lu kena virus juga lo? Lu salah satunya. Dilan KW lu. Oke, ini area bawah ini biasanya kan kalau rumah-rumah suka dibikin kayak area-area toilet kayak gitu ya. Tapi ternyata ini dibikin untuk area buat nyimpen ban ini. Apa? Jawab dong. Jangan malah lu jawab kayak begitu. Nyimpen bahan haram. Namanya apa area ini? Lu jawab. Biar aku kasih tau ya. Oke, jadi ini stoller ya? Seller. Cellar. Oh, cellar ini cellar. Jadi fungsinya adalah memang untuk
ada dibikin rak-rak kayak begini ya, memang dibikin untuk nyimpan wine kayak begini. Kalau misalkan temen gue bondan gitu ya, atau termasuk gue, ini botol-botol ini bakal gue ganti isinya. Isinya teh manis, air mineral gitu, ya gak sih? Atau air zam-zam, ya gak sih? Ya terserah lo lah. Yang jelas kalau misalkan beli ini salah satu contohnya aja, penerapan rumah kalau seandainya ada area yang di bawah tangga, ini dibikin kayak model begini gitu bos. Gitu aja ya. Udah, gue nggak akan membutuhkan pertanyaan lagi beberapa. Takutnya gue dibikin kayak gitu lagi. Kamu nanya, nyebelin banget. Oke, sekarang ini di area makannya nih. Ini bahannya, aduh keren banget bos. Jadi mostly ini pakai bahan yang keren. Ini marmer bos. Ya, ini cukup untuk untuk 6 orang ya, kayak begini. Dengan sandaran-sandaran kursi seperti ini. Oke. Nah, ini nih ya. Bro, tadi gue belum langsung jelasin bro, value dari sini. Ini tadi kan gue jelasin dari area ini ya. Area sebelah sini. Ternyata bro, yang menarik di sini adalah ini dibikin suatu keutuhan bro untuk area dinding. Ini kan bahan plywood ya, bahan plywood. Ini ternyata diaplikasikan untuk seluruh area bar sama area ruang makan. Dari mulai dinding sampai plafonnya ya. Ini nutupin area ini gitu. Ini satu keutuhan. Keren banget ya, menarik banget. Dari awal kita review mungkin yang dibikin utuh kayak begini mungkin baru ini bro ya. Iya. Ya. Nggak jawab, kamu nanya lagi nggak? Nggak, udah. Kayak begini, ini keren ya, dibikinnya seperti ini. Ini ada area kitchen set yang utuh. Dari sebelah sini sampai ke sebelah sini ya. Ini ada makannya kayak begini ya. Keren ya. Ini mau kayak corak ini perunggu ya? Kok kayak begini ya? Dibikin kesan perunggu bro ini bro. Dibikin glossy seperti ini. Walaupun memang ini bahan material ini tetap plywood ya. Dibikin kayak begini. Pembungsiannya seperti ini. Bagian tengahnya sama, plywood juga. Hanya kalau yang ini dibikin glossy. Kalau ini dibikin standar aja, dibikin corak kayu. Nah di atasnya tetap ada area ceiling ya. Area ceiling itu dibikin upside. Ada cahaya atau lampu yang dibikin tersembunyi buat efek kesannya estetis kayak begitu. Oke, nah untuk di area ini menggunakan bahan stainless, seperti stainless yang khusus ya materialnya kelasnya. Yang jelas ini menggunakan stainless yang bahan premium. Untuk bawahnya sendiri ini pakai bahan marmer, dan untuk kompornya ini pakai material tempered glass yang black kayak begitu. Oke, sekarang kita masuk ke area bedroom ya bos. Gitu. Nah ini area bedroom ya bos. Jadi kalau gua simak ya secara langsung jelas aja ya. Untuk area dindingnya sendiri ini menggunakan bahan material homogeneous style. Kalau ngeliat dari ukurannya sih ini 60x60 ya bos ya. Ini dibikin glossy, warna abu muda, dan area bawahnya ini menggunakan sama material yang sama, homogeneous style juga. Namun untuk yang ini lebih ke yang jenis doff bos. Nah ini sesuatu yang menarik ya. Untuk di area shower ya, ini kan agar tidak terpeleset. Biasanya ada beberapa trik yang dipakai. Ada menggunakan sejenis vinil ya, kayak sejenis begitu ya, atau menggunakan kayak model keramik tapi memang coraknya itu memang timbul tenggelam ya, atau dibikin kasar. Kalau yang ini berbeda dengan yang lain. Jadi ini ternyata gue lihat ini adalah menggunakan material homogeneous style juga bro. Namun aplikasinya ini dibikin potongan bos. Jadi yang potongan-potongan ini adalah bahan homogeneous style yang dipotong secara rapih. Ini terus terang memang rapih banget, dan efeknya untuk membuat area di sini memang jadi area yang memang tidak sensitif untuk jatuh. Ini maksimal banget bos. Jadi tanpa pleset karena dibikin horizontal seperti ini, anti terpleset gitu. Nah kalau untuk wastafelnya ini sendiri, ini seperti ini. Ini wastafelnya kelasnya standar Toto ya.
wastafelnya dan area toiletnya. Nah, untuk kacanya sendiri, ini kacanya kaca clean, bos. Kaca yang clean. Ditambah dengan, ada lampunya nggak sih, bos? Belum ya? Asal dikasih lampu nggak ya? Nggak, dengan dikasih lampu ya. Nah, ternyata di belakang daripada kacanya ini ada rak-raknya untuk menyimpan segala macam kebutuhan untuk di kamar mandi. Kayak gitu, bos. Oke, sekarang kita masuk dalam, ada ruangan. Ternyata di sini adalah area kamar anak ya. Karena kalau secara ukuran, bisa dibilang ini ukuran dari ruangan ini tidak terlalu besar. Master bedroom ya gue prediksi ada di area atas, bos. Oke, nah langsung gue bahas aja di area belakang gue nya. Ini ada lemari yang dibikin nempel. Pintunya dibikin slide seperti ini. Dan kacanya, kaca black ya. Kaca black. Bergeser. Dan di bagian atasnya pun sama, bro. Ya, ini bisa dibuka tutup kayak begitu. Dan di belakangnya ini tetap dikasih efek lampu kuning yang horizontal seperti itu. Nah, dibikin utuh ya, dari area bawah sampai dengan area atasnya. Oke, sekarang gua bahas ke area bedroomnya. Tapi sebelum itu, gua liatin dulu. Ternyata ini lantainya. Lantainya ini dikasih lapisan vinil, bos. Jadi, kalau dari bahan dasarnya di dalam ini gue prediksi sepertinya ini dibikin plester biasa. Namun yang bikin estetis di sini, biar efek kayunya kerasa dan mungkin biar hangat ya. Ini menggunakan material vinil, bos. Vinil ya, vinil, bos. Maksud gue, berbahan vinil. Oke, nah ininya sendiri ada beberapa rak yang dipakai di sini. Juga ditambahkan dan diimplementasikan bagian belakangnya itu biar tidak terlalu kaca. Jadi efek luasnya dapat sama seperti rumah yang pernah kita review juga ya. Bagian belakang ini, kaca di belakang raknya ini dikasih black mirror dengan tambahan cahaya-cahaya yang doff dan warna kuning seperti ini. Ini menggunakan bahan material plywood, bro. Kayak gitu. Nah, ini sebelum ke area kasurnya, ternyata disediakan meja belajar. Kalau ini dipakai untuk ruangan kamar untuk anak ya, ini adalah meja belajarnya. Bersebelahan langsung dengan area kasurnya gitu. Nah, berbeda dan unik ya. Ternyata dipannya ini menggunakan area apa ya disebutnya, bro ya? Kayak begini. Jadi ini dipannya ini memang dibikin secara permanen, secara khusus. Jadi memang bentukannya sudah dibikin kayak begini. Jadi tidak dibikin terpisah gitu. Ini ada tangga menuju ke atas ya. Sampai dengan kita berada di posisi area kasur. Jadi untuk area kasurnya sendiri ya, jadi hanya ditempel aja gitu, bos. Karena memang posisinya sudah berada di atas lantai yang dasarnya tadi. Jadi memang sudah dibikin ke atas. Jadi tanpa perlu ada dipannya lagi. Langsung aja gitu kasurnya gitu, bro. Kayak begitu. Nah, untuk belakangnya sendiri ini kita pakai wallpaper doff yang warna krem muda dengan ada tali-talian warna hitam seperti ini. Oke, nah itu ada jendela ya, ada jendela yang memang bisa digulung seperti itu. Jendela gulung. Ya, begitu. Siap. Nah, di sininya, bos. Ini dikasih pintu keluar ya, bro. Ini kalau seandainya misalkan anaknya masih sendiri kayak begitu ya, dibikin pintu begini, bisa masukin cewek nggak sih? Iya. Pikiran nakal gue ya, gue terlalu seuzon. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak bujang kayak begitu lah, misalkan mau bawa teman atau segala macam, jadi tanpa harus ribut ngelewatin area ruang tengah, bisa langsung sini gitu, bos. Yang positif-positif aja mikirnya, iya nggak, bro? Gitu. Oke, ini ada pintu ya, kayak begitu. Dan ini clean, bro, jadi tidak black ya. Pintunya gede, dari bawah sampai ke atas ini kurang lebih sekitar 2 meteran, 2 meter lebih bahkan. Kayak gitu. Oke, sekarang kita menuju ruangan lain, bro. Oke, sekarang gue berada di area belakang rumah ya, atau bagian teras belakang. Mungkin gitu kali, bro nanti. Oke, di sini kita lihat. Jadi ada pemanfaatan area belakang ini. Untuk rumah ini memang dibikin beberapa fungsi jadinya. Oke, untuk ini dibikin area untuk bakar-bakaran ya. Bakar-bakaran. Lu biasanya suka bakar apa, bro? Bakar orang. Astagfirullahaladzim. Bakar rumah kagak? Kagak? Bakar rumah kagak? Agak. Agak. Sayang. Astagfirullah, gue takut. Jadi lu gak boleh dikasih marah ya?
Nggak boleh bikin marah ya? Gak boleh dong. Tadi. Bro Bonan emang suka yang tenang-tenang aja. Kayak begitu. Makanya kalau dapat cewek harus yang nenangin. Bikin adem gitu ya nggak, bro? Gitu. Nah ini adalah area bakar ya. Ada alatnya ini. Nah di sini ya. Ini di bawahnya ini mesin cuci. Ya udah kelihatan dong. Ini pasti mesin cuci dong. Kayak begini. Dan ini ada wastafelnya ya. Wastafelnya. Dan di bawahnya ini ya bisa dikasih buat galon dan lain sebagainya, dibikin kayak begitulah ya. Nah ini di bawahnya nih bro. Nah ini uniknya dari rumah ini, area belakangnya, ini bawahnya ini diterapkan lantai yang kalau ini bukan vinyl ya bro. Kalau area kamar tadi yang sudah kita lihat itu kan dari vinyl ya. Kalau ini dari kayu asli bos. Ini memang dibikin agar kesan tropisnya dapat ya. Kesan tropisnya dapat. Dan ini kebetulan ada sela-selanya ini. Kalau seandainya misalkan ada air, dibikin gak genang, tapi tetap masuk ke dalam area bawahnya gitu bro. Nah kayak begitu ya. Ini dinding nih sekarang. Gue tadi kan udah spell ya. Ada di area fasadnya ini, ada material conwood yang diaplikasikan di area depan rumah. Ternyata keseluruhan dari seluruh area ruangan ini bisa dibilang untuk di dindingnya ini kurang lebih sekitar 60%-an kali ya. 60%-an ini dikasih bahan material conwood bro, dari bawah sampai dengan ke atas sampai ke area lantai 2 bro. Lu tahu nggak? Ini nggak murah bro. Makanya ini rumah ini memang rumah modern premium ya. Bahannya pun ini keren banget. Jadi fungsi estetisnya dapat ya, kesan kayunya dapat, tapi fungsi lainnya adalah rumah ini mau dibikin adem sama conwood ini, gitu bro. Ya, dibikin conwood dari area sini ya. Hanya diselang sama beberapa jendela saja, aja. Setelah itu dikasih area conwood lagi gitu bro. Gitu. Pokoknya 60% area dindingnya ini dikasih material conwood. Sangat modern, sangat berkelas bro. Kayak begitu. Oke. Sekarang gua ke sini ya. Nah, untuk tanah luasan 144 bos. Kerasa banget ya. Jadi kalau misalkan lu pengen rumah ya dengan luasan tanah yang bisa dijadikan area tamannya untuk kumpul-kumpul teman misalkan gitu, atau misalkan mau resepsi nikahan kayak teman gue nih yang lagi pegang kamera, bentar lagi gue doain lu nikah bro. Rumah ini mudah-mudahan gue aminin lu rumah ini nanti dapat juga di area rumah ini, dan area belakangnya bisa lu jadiin area resepsi gitu bro. Gitu ya, keren banget ya. Jadi ada jalan setapaknya gitu, sebelah kanan kiri gue ini ditambahin dengan gua jatuh, jangan masukin ke dalam kamera loh, harus diedit ya. Ada jalan setapak dan bawahnya ada batu alam gitu bro, ditambah dengan beberapa sofa ya, beberapa sofa tempat duduk. Jadi kalau seandainya misalkan mau merencanakan sesuatu yang besar sambil nyantai biar tidak stres, ngobrolnya di sini lah bro, gitu. Kesan berkelas banget kita rasakan di sini ya. Ini dari pinggiran ini bahan apa ya? Ini kain gitu bro. Sini kain. Kalau ini kayu. Nah belakangnya ini dikasih variasi-variasi gini ya. Ini dari besi hollow. Dan di atasnya dikasih tempered glass. Tempered glassnya tapi kalau ini bukan yang black bro. Tempered glassnya yang biasa. Ini masih silau bro. Masih berasa panas di sini. Ya, mungkin baiknya ini tempered glassnya yang ya harus yang black kali ya. Ya nggak sih bro? Ya kayak gitu ya. Keren ya. Gini. Gue suka banget nih rumah ini. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Di sini kan area luar lagi panas nih matahari. Gue pengen sejuk lagi, pengen kena AC. Sebelum ke area lantai 2, kita pasti ngelewatin area tangganya dulu dong bos. Nah ini yang gue bisa spell adalah ini untuk di lantainya sendiri, ini dilapisin sama bahan vinil biar efek kayunya dan estetisnya tetap bisa dapat, dan kesan hangat dan dinginnya juga bisa didapatkan dengan vinil ini. Nah kalau ke atas nanti kita bisa lihat, nanti aja gue bahasnya ya sambil gue ke atas. Nah di sini ada jendela bro. Nah, jendela ini kebetulan kalau untuk yang ini sepertinya memang kaca black ya bro ya. Black bukan sih? Atau clean ini bro? Clean ya? Kaca clean ya, dibikin seperti ini. Ini jadi cahayanya untuk masuk ke dalam area tangga ini tetap bisa bercahaya dan maksimal gitu pencahayaannya. Gitu bro. Nah, seperti yang gue bahas tadi ya,
Ini menggunakan bahan vinyl ya. Namun something unik dan keren di sini adalah setiap step daripada tangganya ini dikasih lampu yang horizontal dan warna kuning seperti ini, Bro. Dibikin hidden seperti ini dan di sudutnya ini ada lampu bulat ya. Tuh nggak sih, Bro? Ada lampu bulat ya di sini ya. Kayak gitu ya, ada lampu bulat kayak begitu. Jadi setiap stepnya, setiap anak tangga itu kelihatan gitu, Bro. Jadi tidak akan tersandung gitu. Nah, kalau untuk railingnya sendiri, ini menggunakan material besi hollow. Sekarang kita sudah berada di area lantai kedua. Ternyata, bos, ternyata rumah ini lantai 2-nya dibikin leveling, Bro. Jadi ini kan kebetulan ada area rooftopnya yang merupakan lantai ketiga sebenarnya. Tapi dengan konsep area lantai keduanya dibikin leveling, jadi kayak yang 4 lantai gitu, Bro. Ya, nanti sebelum kita masuk ke dalam leveling yang kedua, gue bahas dulu yang sebelah sini ya, Bro ya. Ini ada area ruangan, bukan ruangan tamu lah ya. Ini difungsikan malah sebagai area ruangan kerja, bos. Kayak begini ya. Ini ada meja, ada 2 sofa. Kalau ini buat orang ngelamar kerja di sini nih. Kalau ini posisi bosnya kayak gitu. Ya, Bro ya. Nah, ini gue bahas lagi ya. Ini yang di bawah lantai 1. Kita mungkin simak ya. Tadi gue udah jelasin. Ceilingnya itu tinggi banget, bos. Jadi di area ruang tengahnya ceilingnya tinggi kurang lebih sekitar 5 atau 6 meteran ya. Dan ternyata, bos, ini lantai 2-nya pun ceilingnya sampai dengan ke area plafon ini tinggi juga. Sekitar 5 atau 6 meter. Berarti ketinggian dari bangunan ini ya kurang lebih sekitar 12 meteran meren ya. Pakai bahasa meren. Sekitar 12 meteran, bos. Tinggi banget. Image modernnya terasa banget ya, bos ya. Nah, ini lihat ya. Rumah terkesan tropis. Kacanya gede banget, bos. Nuh, di balik tirai ini adalah kaca-kaca yang segitu besarnya. Ini kaca aktif, bos. Kaca aktif. Ini kaca aktif dan di atasnya ini kaca mati. Ini area ruang kamar anak, bos. Kayak begini. Nah, untuk dindingnya ini dikasih wallpaper, dibikin corak-corak pink ya. Nah, bisa dibilang memang kalau pinky-pinky seperti ini berarti cherry bell. Atau buat anak cewek, bos ya. Kayak begini. Kayak begini bentuknya. Nah, ukuran dari kasurnya sendiri ini single bed tapi lebih besar ya. Lebih besar. Antara single bed dan queen size lah ya. Kayak begitu ya. Oke. Nah, area belakangnya, depannya, area dindingnya ini yang menarik. Ternyata dindingnya ini ditutupin dengan bantalan, bos. Dikasih bantalan kayak begini, ya, sejenis busa kayak begitu ya. Dan ini warnanya warna coklat muda atau warna krem ya. Dan ditambahin ada storage kayak begini. Jadi di dalam ini ada laci-laci yang bisa dimaksimalkan dan bisa dipakai untuk nyimpen-nyimpen barang. Kayak begitu. Oke. Nah, setiap kamar dipastikan punya ventilasi sendiri gitu, bos. Oke. Nah, sekarang untuk ini ya, untuk lemarinya sendiri ini ada beberapa rak warna putih dari bahan plywood dan ada juga area lemari kayak begini lah ya, mirip dengan yang sudah kita bahas di yang kamar yang sebelumnya kita udah bahas. Oke. Nah, di belakangnya ini sama ini juga. Ini ada beberapa, ini storage ya, storage. Yang bawahnya ini, oh, ternyata ini nggak bisa dibuka, bro. Nggak bisa dibuka. Dan ini ada beberapa rak aja. Ini dibikin clean, warna putih, dengan variasi cahaya. Akan memaksimalkan fungsi daripada furnace ini, atau furnace ini dibikin jadi lebih cantik dengan ada lampu warna kuning yang doff kayak begitu. Nah, setiap kamar sepertinya ada kamar mandinya, bos. Ih, keren banget. Jadi privacy banget ya. Ini anaknya pun dikasih kamar pribadi, bro. Kayak begitu. Nah, untuk pinggirnya sendiri sama dengan kamar mandi yang di bawah ya. Pakai homogeneous style yang glossy. Bawahnya juga sama. Area ini kita udah bahas ya. Kita udah bahas. Nah, ini mungkin kacanya ini dikasih double ya. Jadi kalau ukuran yang sebelah kanan ini lebih besar daripada ukuran yang kiri ya. Di belakangnya kan
ada rak-rakan gitulah ya. Bisa dipakai untuk menyimpan alat-alat kamar mandi. Dan ini kayak begini. Ini juga sama dengan kamar yang di bawah. Dan kamar mandinya dibikin bercahaya dengan ventilasi seperti ini. Dan ini dibikin ada yang doff seperti ini biar tidak transparan dan tidak kelihatan, bos. Nah, ini kamar kedua. Kalau secara ukuran, bisa dipastikan ukurannya sama dengan kamar yang kedua. Ini kamar ketiga ya, yang kita bahas ya. Kurang lebih sama. Ini wallpapernya dibikin doff juga, dibikin kasar dengan variasi corak vertikal ke bawah ya. Nah ini meja belajarnya mungkin dibikin agak berbeda. Jadi yang ini memakai kaca. Wih, jadi kenyang banget, bos. Ini tidak dark, ini clean, ini bersih. Jadi kita wajahnya kusam ataupun wajahnya bersih kelihatan banget kalau seandainya ngaca di sini kayak begitu. Nah, ininya ada beberapa laci. Ini bisa difungsikan sebagai meja belajar atau sebagai meja rias ya, kayak begitu ya. Bagian belakangnya sedikit berbeda dengan yang kamar 2. Bagian belakangnya ini menggunakan HPL ya. Dilapisin dengan bahan HPL dengan ada tambahan kaca-kaca yang dark seperti ini. Nah, sama. Juga mendapati ventilasi cahaya yang maksimal besar banget. Jadi cahayanya kalau siang udah nggak perlu pakai lampu sebenarnya. Ini kan ada lampunya ya, tapi nggak perlu. Nah, di sini di dekat tirai ini ada area tirai, jadi bagian atasnya nggak kelihatan ya, dan dikasih cahaya lampu yang tersembunyi di bagian atasnya. Jadi dibilang upcilling juga lah ya, di bagian itunya, diterapkan seperti itu. Oke. Ada lemari yang kurang lebih sama lah ya, dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mostly sama. Dan kamar mandinya kayak begini. Dapat kamar mandi yang sama, ukurannya juga mirip dengan kamar yang kedua. Pinggirnya, bawahnya, spek-spek lainnya, penerapan di bawah lantai, area showernya pun sama kayak begitu. Sekarang kita masuk ke area master bedroomnya, bos. Nah, oke. Gue perlu bahas lagi ya, untuk di lantai ini, di area lantai kedua ini, hampir semua gue lihat ini dilapisin sama vinil, bos. Dari mulai area tangga pun ini sudah dilapisin sama vinil. Sampai dengan keseluruhan ruangan di sini, sampai dengan area kamarnya pun semua udah dikasih vinil, bos. Nah, sampai dengan ke area atas ini ada railing. Ini menggunakan bahan besi. Bahan besinya dari hollow, ditambah dengan pinggiran ini menggunakan material temper glass yang clean gitu, bro. Oke, sekarang kita masuk ke area master bedroomnya. Wih, asik ya, bro. Ini adalah master bedroomnya, bos. Keren banget ya. Ini luas banget, makanya ukuran dari kasurnya pun ini untuk ukuran king size, bos. Kayak gitu. Ya, plafonnya dibikin upselling. Jadi lampunya yang warna kuning itu bisa dibikin tersembunyi, dibikin hidden gitu. Oke. Nah, bagian dindingnya sama dengan kamar yang kedua, dikasih bantalannya sejenis sofa gitu lah bahannya ya. Dengan dengan 2 penerapan warna, yang satu ini abu, yang satu ini krem ya, begitu. Sebelah kirinya ini ada jendela besar ya. Sama sebelah sini juga. Wush, cahayanya di sini bener-bener terang benderang, bos. Kayak begitu. Oke, nah di sini ini ada area backwall-nya juga, bos. Ada area backwall-nya juga. Nah, ternyata ini bukan storage ya. Jadi nggak bisa dibuka. Jadi hanya berupa variasi aja. Tersambung dengan area TV. Bawahnya ada rak-rak yang bisa dibuka dan bisa difungsikan gitu, bos. Ya, bahan materialnya sama bahan material plywood kayak begitu. Nah, untuk lemarinya paling besar dibandingkan lemari dari kamar-kamar anak kayak begitu. Ini lemarinya sangat besar, bro. Dibikin 3 slide kayak begini. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini kalau dari
ketinggian sih gue lihat ini sekitar 2,5 meteran lah ya. Ini sebelah sini dikasih lampu-lampu yang warna kuning kayak begitu, dan sebelah kanannya pun ternyata sudah dikasih. Ini bisa dibuka. Oh, bisa dibuka dari sebelah sini, Bos. Kayak gitu. Nah, ditambahin dengan area kaca. Kacanya kaca clean ya, Bos ya. Jadi bukan yang kaca yang dark. Jadi efeknya jadi bikin nambah luas untuk ruangan area kamar ini. Ini mejanya seperti ini. Di belakangnya ada lampu nggak? Oh, ternyata ini kaca juga, Bos. Gue pikir ini frame ya. Ternyata ini kaca sama dari sini sampai dengan sini. Nah, untuk master bedroom, karena memang ini yang cari duit dan cari nafkah itu adalah orang tua, jadi memang lebih maksimal, Bos. Kenapa? Karena ada area bathtubnya, bro. Nah, dari sininya pun kelihatan ya, kacanya pun memang dibikin kaca yang memang sangat besar. Kaca besar. Nah, di belakang ini ya, ini bisa dibuka sih. Ini kacanya gimana ya, bro ya? Ada lampu di dalamnya loh, bro. Di dalam ini ada lampu, cuman gue nggak tahu nih bukanya gimana. Nah, kalau soalnya misalkan harus dibetulin lampunya di dalam, bukanya gimana nih, bro? Kamu nanya. Oke, kayak gitu ya. Nggak bisa dijawab nih sama Bro Bondan nih. Kacau. Nah ini ya, dindingnya ini menggunakan bahan material homogeneous style. Kalau ini lebih ke ini sama juga homogeneous style juga, bro. Dan ini ada 2 wastafel ya. Dan ininya dari stainless kayak begitu. Nah bawahnya sama pakai homogeneous style ukuran 60x60 dan ini yang doff. Nah ini yang gua bisa sampaikan juga di sini. Ini bathtubnya. Jadi kalau seandainya misalkan gua isi air, gua tutup itunya, gua tinggal mandi. Gua usir Bro Bondan keluar dan gua tinggal mandi ke sini. Kayak gitu ya. Nah, kayak beginilah ya. Nah, ini dikasih kaca ya. Kaca doff, dikasih stiker doff, bro. Kalau kayak begini. Jadi kalau yang model begini, sebenarnya bisa dengan bahan material kaca yang biasa, namun ada stiker-stiker yang memang bisa difungsikan untuk nempelin ke kaca agar kacanya itu tidak transparan atau tidak tembus pandang. Pemanfaatan stiker doff seperti ini sangat bermanfaat ya. Jadi nggak perlu beli kaca khusus, tinggal ditambahin stiker aja. Sepertinya gue lihat ini kaca biasa yang ditambahin sama stiker yang doff kayak begitu, bro. Nah kayak gitu. Nah ini, tadi gue nanya bertanya-tanya mau Bro Bondan. Kalau ini shower namanya rain shower. Lu tahu kan rain seperti apa? Rain itu apa? Rain itu adalah hujan. Jadi efek airnya menyik, terkesan dikasih air hujan gitu ya. Kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah bawahnya ini menggunakan homogeneous style juga. Kalau yang tadi yang kamar mandi yang kecil dari kamar-kamar anak kan sedikit ya. Nah ini potongannya sama sih ukurannya, mengikuti ukuran yang 60x60 tapi dibikin potongan-potongan horizontal seperti itu. Namun ditempelin, dibikin 3 space kayak begini, tapi dipotong-potongin. Jadi ini dijamin tidak akan disoledat, tidak akan ngejeladak gitu, bro. Oke, dan ini ada pembatas untuk area toiletnya sama area bathtubnya, biar nggak malu-malu banget walaupun suami istri gitu ya, tapi tetap gitu ada ketutupnya lah gitulah ya, kan ada malu-malunya menurut ya. Biar nggak nyiprat ya. Biar nggak nyiprat. itu sih, biar nggak nyiprat, bro. Jadi kalau buat yang mandi keciprat ke sono kan nggak kenapa-napa, bro. Tapi kalau yang lagi di toilet sedang melakukan sesuatu, nyiprat ke sini kan bermasalah, bro. Au. Oke, sekarang kita ke area rooftopnya, bos. Nah, oke. Sebelum gua bahas area sini, gua pengen liatin dulu yang ini, bro. Ya, ini kan kita lihat tadi gue spill ini atap limas ya, bos ya. Ternyata ini adalah menggunakan bahan material khusus. Apa? Disebutnya apa, bro? Tadi lu bilang? Kamu nanya. Bosan. Apa itu, bro? Namanya bitumen. Bitumen ya. Ini menggunakan bahan material bitumen ya. Bitumen, bukan bitumen ya. Bukan bitumen. Ini bahannya terdiri dari beberapa jenis ya. Ada fiberglass, udah gitu ada juga elemen aspal juga ada di sini, bro ya. Alga coating segala macam. Nah ini bahan-bahan ini ya memang bisa dipastikan ini memang sangat layak dan memang dibikin sedemikian rupa, memang dibuat untuk sebagai pelindung rumah untuk di
terapkan di bagian atap kayak begitu. Ini bahannya memang khusus dan tidak murah ya bos ya, kayak gitu. Oke, sekarang untuk di area rooftopnya ini gue bahas area bawahnya dulu. Ini pakai kayu solid bro, pakai kayu solid ini. Jadi ini bukan conwood, ini kayu solid bro. Jadi kayu khusus. Ini gua bingung nih ininya apa, sejenis kayu apa ya. Tapi memang ini material ini gue sering lihat dan memang sering dipakai kalau untuk area outdoor. Jadi kalau kena hujan ataupun kena panas, ini kuat bos. Langsung gue bawaannya pengen duduk-duduk santai aja nih bos. Kebetulan aja ini nggak lagi hujan, ya. Tapi ini kalau sananya hujan, ini dihujanin gitu ya? Masih dihujankan ya bro ya? Kayaknya gitu ya, karena nggak ada penutupnya itu di atasnya bro. Kayak begitu. Nah kayak begitu, nah ini pakai sofa bentuk L aja. Dikasih, sofanya ditempelin ke kayak jenis dipan gitu lah ya, untuk bawahnya gitu. Ini dari bahan kayu bro. Kayu ini berat bro. Kayunya ini kuat banget. Kayak begini. Ini difungsikan juga sebagai untuk meja. Dan ininya sepertinya kalau misalkan ditambah tambahan sofa atau misalkan tempat duduk, ini masih bisa bro. Space-nya masih ada untuk di area sebelah sini. Nah kalau untuk finishing dari dindingnya sendiri, ini dibikin simpel aja bro. Ini dibikin kamprot bro. Kayak begitu. Oke, gitu aja ya. Gue udah spell hampir seluruh area ruangan ini, sampai dari bawah sampai dengan area rooftop. Sekarang kita ke bawah lagi bro. Bos, rumah ini kan udah modern, premium lagi. Ya, gue kenyang terus terang untuk nge-review rumah ini. Kenapa? Karena banyak spot-spot yang kita bisa review nih. Gue sama Bro Bono bisa review. Kenapa? Area ruang tengahnya, area ruang kamarnya. Kamar ada 4, bedroomnya pun kenyang bro. Ada 4 juga bro. Udah gitu ada rooftopnya lagi. Keren banget, lantai 2. Belum lagi lantai 2-nya gitu. Lo tahu nggak? Ini dijual dengan harga 3 miliaran aja bos, untuk rumah di dalam area kota modern dengan luasan area 102 hektar. Kayak begitu bro. Jadi harga segitu sangat reasonable banget bos. Dan ini posisinya di area selatan Jakarta ya bos ya. Nah oke, gue sudah beres nge-review rumah ini. Jangan lupa ya, support terus channel kita ya. Jangan lupa Brother House Indonesia. Jadi yang ngerasa brother gue ya, jangan lupa harus dan wajib subscribe, like, comment, and share sama saudara lo, sama kerabat, sama teman-teman dan sohib lo. Oke, gua pamit ya. Sampai di sini. Ciao. Gua nggak cabut ya. Masih ada gue. Masih ada gue. Masih ada gue. Dapat kesan kayu ya. Kok ngeblank.